Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang teknik intervensi masalah dalam konseling. Sobat BK, teknik intervensi masalah dalam konseling adalah cara atau rencana dan campur tangan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor dalam menghadapi masalah yang dialami oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru bimbingan konseling atau konselor masuk ke masalah yang sedang dialami oleh peserta didik untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Dengan peran seorang guru bimbingan konseling atau konselor, diharapkan masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik dapat diatasi. Sobat BK, dalam intervensi masalah dalam konseling, ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu pemberian informasi, pemberian nasihat, pemberian contoh pribadi, penafsiran, pemberian penguatan, merumuskan tujuan, latihan keluguan, ajakan untuk memikirkan sesuatu yang lain, menyimpulkan pembicaraan, kursi kosong, relaksasi atau penenangan sederhana, desensitisasi, peneguhan hasrat, kontrak, dan alih tangan. Sobat BK, di video kali ini, teknik intervensi masalah dalam konseling yang akan kita bahas adalah pemberian informasi, pemberian nasihat, pemberian contoh, dan contoh pribadi. Pemberian informasi. Sobat BK, seringkali masalah yang dihadapi oleh konseling disebabkan oleh kurangnya informasi yang dimiliki oleh konseling. Terkadang, semua masalah yang dihadapi oleh konseling dapat terselesaikan apabila informasi yang dibutuhkannya sudah diperolehnya. Sobat BK, dalam konseling akan ditemukan juga bahwa banyak di antara konseling tidak mampu mencoba untuk menelusuri, menggali, dan memahami masalah yang dihadapinya. Bahkan di antaranya ada yang tidak mampu melihat keterkaitan antara satu gejala masalah dengan yang lainnya, sehingga konseling tidak mampu melihat masalah itu secara keseluruhan dan keterkaitannya masing-masing. Keadaan ini menunjukkan gejala bahwa kurangnya informasi yang dimiliki oleh konseling. Oleh karena itu, konselor segera memberikan informasi untuk membantu pemahaman konseling. Sobat BK, informasi yang diberikan kepada konseling banyak ragam dan jenisnya. Namun, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu informasi yang berkenaan dengan pribadi konselor, informasi berkenaan dengan konseling sendiri, dan informasi yang bersifat umum. Sobat BK, berikut uraian masing-masing informasi. Informasi yang bersifat pribadi, yaitu menyangkut dengan keadaan pribadi konselor. Sobat BK, bila informasi
yang diminta oleh konseli bersifat pribadi dan keadaan itu menyalahi nilai-nilai dan norma yang berlaku, maka dalam pemberian informasi ini diberikan melalui pertanyaan tergantung kepada konseli. Sebagai contoh, konseli, "Bapak sudah pernah menggunakan narkoba?" Konselor, "Kalau sudah bagaimana? Dan kalau belum bagaimana?" Informasi tentang diri konseli. Sobat BK, konseli meminta informasi kepada konselor yang mungkin bersifat penilaian tentang dirinya sendiri. Sebagai contoh, konseli, "Saya suka menangis, Pak." Konselor, "Menangis itu hal yang wajar saja, tergantung pada hal apa yang Anda tangiskan, karena tangis itu merupakan luapan emosi. Tetapi jika menghadapi persoalan sedikit saja menangis, maka itu merupakan sifat yang tidak wajar." Informasi yang bersifat umum, yaitu suatu informasi yang sifatnya menyangkut hal-hal yang umum dan diberikan oleh konselor kepada konseli. Sebagai contoh, konseli, "Saya tamat SMP. Bagaimana saya dapat mencari pekerjaan yang cocok?" Konselor, "Saya tidak tahu persis. Bagaimana kalau Anda tanya langsung ke Departemen Tenaga Kerja?" Pemberian nasihat. Sobat BK, nasihat berisi sesuatu yang hendaknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini, konseli. Pemberian nasihat adalah usaha konselor berupa anjuran kepada konseli agar konseli dapat menentukan pilihannya atau melakukan tindakan tertentu. Agar nasihat yang diberikan oleh konselor dapat efektif, sebaiknya tidak diberikan pada awal konseling, tetapi diberikan setelah konselor benar-benar memahami masalah konseling. Sobat BK, hal-hal yang harus diperhatikan konselor dalam pemberian nasihat, yaitu dalam pemberian nasihat, konselor hendaknya menyatakan semua alasan konselor merasa suatu pilihan tertentu lebih baik bagi konseli daripada pilihan lain. Dengan pemberian nasihat berarti melihat hal-hal dari arah baru yang sekurang-kurangnya dapat memberi konseli balikan tentang dirinya. Bahasa yang digunakan dalam pemberian nasihat hendaknya baik dan ramah. Nasihat yang diberikan tidak serta-merta diterima konseli, hendaknya mesti dibahas. Nasihat yang baik adalah berisi saran dan diberikan dalam suasana yang akrab, tidak resmi, dan nasihat diberikan sesedikit mungkin dan diberikan bila konseli meminta dan membutuhkannya. Sobat BK, selanjutnya hal-hal yang harus dihindari oleh konselor dalam pemberian nasihat kepada konseli, yaitu dalam pemberian nasihat, konselor bermain seolah-olah dia adalah seorang ahli. Pemberian nasihat dapat dipakai oleh konseli untuk melepaskan tanggung jawab sendiri, dan pemberian nasihat membuat konseli menghindarkan diri dari masalah yang sebenarnya. Pemberian contoh. Sobat BK,
Pemberian contoh adalah memberikan pola perilaku tertentu yang baik untuk konselor yang tidak mengetahui cara berperilaku pada situasi tertentu, yang bertujuan untuk membantu konselor meningkatkan kemampuan dalam menampilkan perilaku yang diharapkan dalam situasi tertentu. Adapun syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh konselor dalam pemberian contoh, yaitu ada tingkah laku konselor yang perlu diubah. Konselor memiliki tingkah laku yang tepat. Konselor terampil dalam memberikan contoh. Konselor sanggup mengubah tingkah laku konselor tersebut, dan contoh yang ditampilkan bersifat positif. Sobat BK, perlu untuk menjadi pertimbangan bahwa dalam pemberian contoh, kalau tidak ada perilaku yang akan diubah, jangan diberikan contoh. Teknik ini mungkin tidak selalu dilakukan dalam kegiatan konseling. Sobat BK, pemberian contoh dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu konselor sendiri yang tampil sendiri sebagai model secara utuh, dan meminta konselor untuk menjadi model atau dengan menggunakan video tip. Sobat BK, prinsip-prinsip pemberian contoh dalam konseling dapat dijabarkan sebagai berikut. Meminta konselor untuk mempertunjukkan bagaimana konselor bertindak atau berbuat. Tunjukkan cara-cara berbuat atau bertindak yang lebih efektif. Pisahkan bagian-bagian tingkah laku itu untuk diamati, didiskusikan, dan dipraktekkan. Ulangi lagi pertunjukan beberapa kali dengan melebih-lebihkan atau memberi penekanan pada bagian yang menyebabkan kesulitan. Meminta konselor melakukan tingkah laku yang telah diamatinya. Memberikan balikan atau respon yang berguna bagi konselor, dan lanjutkan terus melakukan tingkah laku itu berulang-ulang sampai dicapai bentuk perbuatan atau tingkah laku yang seharusnya. Contoh pribadi. Sobat BK, pemberian contoh pribadi adalah segala pengalaman yang pernah dialami oleh konselor dan disampaikan kepada konselor dengan tujuan agar konselor bisa termotivasi terhadap apa yang diberikan konselor. Bisa mengubah diri konselor jika contoh cocok dengan masalah yang dialami oleh konselor. Di samping itu, pemberian contoh dapat memberikan keyakinan dan dorongan kepada konselor jika mendengar konselor pernah mengalami masalah yang sama dan mampu mengatasinya. Sobat BK, dalam memberikan contoh pribadi, konselor hendaknya memperhatikan syarat-syarat tertentu, yaitu diminta oleh konselor, baik langsung atau tidak langsung, sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh konselor. Dikemukakan hal-hal yang positif dan baik. Dikemukakan dalam kalimat yang pendek dan positif. Tidak menyombongkan diri konselor, dan pemberian contoh pribadi hendaknya baik agar konselor termotivasi untuk mengubah dirinya. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Teknik intervensi masalah dalam konseling. Dan di video kali ini kita telah membahas
pemberian informasi, pemberian nasihat, pemberian contoh, dan contoh pribadi. Dan teknik intervensi masalah dalam konseling yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga sharing kali ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.